Kita harus say congrats juga ya sama Pak Erick Thohir ya. Soalnya ini adalah salah satu amanat ya untuk bisa membawa PSSI lebih baik lagi ya. Congrats Pak Erick ya. Oke, kita lihat untuk IHSG hari ini dengan beragam sentimen yang ada, termasuk adalah keputusan Bank Indonesia untuk menetapkan suku bunga acuan. Nih apa yang bisa kita perhatikan nih, Syaf? Kalau misalkan kita melihat IHSG sejak kemarin ya, ini memang masih meneruskan tren pelemahan, dan pelemahan yang ini juga salah satu penyebabnya adalah tumbangnya emiten-emiten big cap. Salah satunya adalah BBCA, BRI, BMRI dan juga BBNI, yaitu saham-saham dengan market cap besar gitu. Dan kalau kemarin memang sepekan ini jika ada pelemahan, ini masih dipengaruhi oleh tingkat inflasi Amerika Serikat yang ternyata tidak berbeda jauh dengan bulan sebelumnya yang hanya turun 0,1 poin. Dan hari ini pun investor masih cenderung wait and see sehingga menyebabkan IHSG terpuruk, walaupun sekarang hasilnya sudah keluar ya. BI mempertahankan levelnya di 5,75 poin, tidak menaikkan 25 basis poin karena memang mungkin juga melihat The Fed yang masih dalam tren penurunan suku bunga. Meskipun melandai inflasinya, tetapi memang kita harus wanti-wanti dan juga harus selalu waspada karena memang data tenaga kerja Amerika Serikat masih menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Jadi inflasi masih bisa melonjak kapan saja, Maria. Iya betul, karena memang ruang dari The Federal Reserve masih cukup tinggi ya. Tadi Syafinas kan bilang di 6,4% untuk mengincar ke 2% masih cukup banyak. Jadi kalau seandainya langsung kasih amunisi sekarang untuk menaikkan suku bunga, takutnya nanti level suku bunga kita terlalu tinggi ya, spreadnya terlalu jauh. Makanya sekarang di 575 dan ini juga sudah sekitar 225 bips dinaikkan ya dari mulai tahun lalu ya. Terus apa lagi nih yang bisa kita telusuri gitu ya untuk kita melihat apakah besok ada opportunity atau enggak nih, Syaf nih? Kalau misalkan kita melihat dari sentimen inflasi Amerika Serikat sendiri, menurut perangkat dari FedWatch, para pelaku pasar ini memperkirakan akan terjadi kenaikan suku bunga setidaknya sampai dengan 3 pertemuan ke depan, 3 FOMC ke depan. Makanya kemarin juga pejabat The Fed kan bilang sepertinya terlalu cepat kalau kita mengatakan kita sudah menang melawan inflasi, dan terbukti memang inflasinya belum signifikan penurunannya di bulan Januari. Dan pada hari ini ataupun penutupan kemarin ini Wall Street sempat menguat karena adanya laporan yang menunjukkan penjualan retail Amerika Serikat pada Januari yang naik 3%. Angka tersebut menandakan bahwa ekonomi Amerika Serikat bertahan meskipun kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi. Nah itu dia tadi, jika perekonomian masih jalan maka inflasi masih sangat sulit untuk ditekan, suku bunga masih akan terus bisa diagresifkan oleh The Fed. Dan pada Kamis malam ini juga akan ada rilis beberapa data penting yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan The Fed soal suku bunga acuan. Jadi memang para investor masih menanti bagaimana pergerakan ataupun data-data ini. Salah satunya adalah inflasi produsen yang diperkirakan akan naik 0,4% secara bulanan jika dibandingkan dengan kinerja sebelumnya yang turun 0,5%. Kemudian juga akan ada data terkait klaim awal pengangguran yang diperkirakan akan meningkat menjadi 200.000 pada pekan lalu, dan angka ini justru naik dari pekan sebelumnya yang 196.000. Memang Amerika Serikat membutuhkan resesi sepertinya ya untuk bisa mengalahkan inflasi atau membutuhkan perekonomian yang buruk terlebih dahulu agar bisa inflasinya direm. Kemarin kan juga lumayan naik nih suku bunga inflasinya Amerika Serikat seasonal karena Natal tahun baru ya. Itu aja sudah membuat The Fed kayaknya wah harus lebih agresif gitu. Padahal itu seasonal kalau di Indonesia biasa terjadi, nanti juga akan melandai lagi ya. Tapi karena memang kondisi di Amerika memang sedang tidak stabil dan positioningnya lagi resesi, memang menstabilkan inflasi memang salah satu cara yang harus ditempuh nih sama pemerintah Amerika Serikat, khususnya juga Federal Reserve ya. Oke, kita ke neraca dagang dan juga suku bunga nih seperti apa nih? Iya, dan neraca dagang ini juga masih menjadi perhatian para investor walaupun sudah dirilis beberapa hari lalu, di mana neraca perdagangan kita Januari 2023 mengalami surplus 3,87 miliar dan ini adalah surplus neraca perdagangan selama 33 bulan beruntun. Dan jika kita elaborasi lebih jauh lagi, ekspornya ini tercatat di 22,31 miliar US dollar, tapi ini lebih besar, memang masih lebih besar daripada impornya di 18,44 miliar di bulan Januari 2023. Tapi angka ini dari ekspor maupun impor sebenarnya turun jika dibandingkan dengan Desember 2022, di mana Desember 2022 ekspornya sendiri berada di 23,83 miliar US dollar, sementara impor di 19,94 miliar US dollar. Dan yang menariknya lagi jika kita berbicara tentang neraca perdagangan, surplus tersebut memang jauh lebih rendah dari Desember yang mencapai 3,89 miliar. Tapi kabar surplus ini tidak membawa perubahan apa-apa terhadap
rupiah kita masih berkutat di, bahkan kemarin sebenarnya sempat di bawah 15.000 ya, dan sekarang kembali lagi di 15.000. Ini juga karena apa? Karena duit hasil ekspor tersebut yang lagi-lagi tidak ada di dalam negeri. Hal ini bisa terlihat dari cadangan devisa Indonesia yang pada tahun lalu terus turun, Maria. Ini PR besarnya. Masih belum parkir di dalam negeri gitu ya. Kita berharap sih sebenarnya dengan adanya mekanisme DHE yang benar-benar sudah diterapkan ke seluruh sektor, ini bisa lumayan bisa menguatkan lagi. Walaupun sekarang menguat tapi di atas 15.000 karena sempat di bawah itu ya. Oke, kita ke suku bunga. Ini juga tadi sempat kita mention berkali-kali ya, Syaf. Ya, kalau suku bunga seperti yang tadi kita sampaikan, akhirnya BI memutuskan untuk menahan di 5,75% dan ini sesuai dengan pernyataan Peri Warjio sebelumnya yang sudah memberikan kode bahwa suku bunga tidak akan dinaikkan lagi jika tidak ada kejadian yang luar biasa. Ini sebenarnya harus dikutip ya. Jika tidak ada kejadian luar biasa, kita nggak akan pernah tahu nih nantinya akan ada kejadian apa, ataupun mungkin The Fed akan kembali agresif. Itu mungkin yang bisa menjadi kejadian luar biasa dimaksud oleh Peri Warjio. Dengan kondisi saat ini sebenarnya pasar akan melihat arah kebijakan suku bunga ke depannya. Tetapi kalau kita melihat hasil bulan ini memang masih bertahan di level 5,75%. Sebenarnya kan kalau naik 25 basis point itu akan mencapai ke terminal rate-nya BI ya. 6%. Dan jika sudah sampai di terminal rate harusnya akan ditahan lebih lama lagi. Tapi sekarang BI memutuskan untuk menahan kurang lebih 2 bulan di level 5,75%. Dan ini juga memang sesuai dengan konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia. Mungkin ada monetary policy lainnya begitu ya yang akan dipilih, karena kan memang bukan hanya satu-satunya suku bunga saja begitu ya untuk monetary policy, banyak yang lainnya untuk menstabilkan begitu ya kondisi inflasi khususnya di dalam negeri. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa ya. Next kita ke sektoral nih yang menarik untuk kita perhatikan, karena tadi hampir rata-rata dominasinya sebenarnya sektor lebih banyak yang melemah ya. Tapi apa nih yang bisa kita perhatikan nih, Syaf? Kalau misalkan dari kemarin kita membahas penurunan sektor batu bara karena harganya yang sekarang sudah berada di kisaran 200 US dollar per metric ton. Tapi sekarang kita akan membahas ke kelapa sawit yang juga harganya ambrol. Nah, dengan ini sepekan nih harga CPO ini sudah turun 1,08% secara point to point. Sementara dalam sebulan memang masih dalam tren naik yaitu di 3,01%. Sebenarnya tapi ini masih drop ya jika dibandingkan dengan tahun lalu karena peningkatannya di 5,84% tahun lalu, tahun ini tidak seagresif tahun lalu. Dan penurunan harga CPO ini dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak saingannya yakni minyak nabati yang juga mengalami penurunan. Kondisi ini tentunya membebani sentimen penguatan serta dipicu oleh kekhawatiran para pelaku pasar yang menyadari bahwa momok resesi dan juga gelapnya ekonomi global seperti muncul kembali dari dalam tanah yang kemarin kan kita semua sudah berpikir wah kayaknya 2023 tidak akan semengerikan yang diprediksikan. Tetapi ternyata ada lagi nih yang menghantui kekhawatiran para investor. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana pergerakan dari saham-saham minyak kelapa sawit ini. Eagle High Plantation terkoreksi 1,49%. Justru Tunas Baru Lampung ini stagnan. Salim Infomas Pratama terapresiasi di 1,45%. Sebenarnya kalau dilihat secara harian bergeraknya masih variatif ya. Masih cukup variatif. Iya, dan nggak hanya ini aja, kita juga akan melihat bagaimana pergerakan dari sektor finance yang sudah hampir 3 hari sejak hari terkoreksi. Iya, sejak hari Selasa ini masih terus terkoreksi dan memang pemberatnya adalah 4 saham big cap itu tadi yaitu BBCA, BMRI, BBNI dan juga BBRI, Maria. Oke, mungkin kalau sedikit nih soal kelapa sawit, selain mungkin harganya memang drop, tingkat curah hujan yang cukup tinggi ini juga termasuk salah satu musuh besar nih untuk komoditi ya, apalagi juga kelapa sawit yang butuh panas matahari. Ini sedang tidak terjadi nih, lagi agak susah nih mataharinya dari awal tahun ya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan dari leveling harganya cukup terkoreksi. Tapi kita akan lihat seperti apa ya untuk keputusan Anda begitu memilih saham-saham yang kami sampaikan. Ini sih disclaimer on. Kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang menjadi portofolio saham Anda.